Selamat petang pemirsa, inilah Wanyu Sore. Ayah dari penyanyi Farel Prayoga, Joko Suyoto, ditangkap polisi terkait kasus judi online saat sedang menjaga toko kelontong di rumahnya di Banyuwangi. Informasi lainnya pemirsa, Indonesia akan mendatangkan 48 unit pesawat tempur canggihan dari Turki. Jet tempur siluman ini telah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Ayah penyanyi Farel Prayoga, Joko Suyoto, ditangkap polisi saat menjaga toko kelontong di rumahnya di Banyuwangi. Polisi telah menetapkan Joko sebagai tersangka atas dugaan terlibat aktivitas judi online. Joko Sutoyo, ayah penyanyi cilik Farel Prayoga, pelantun lagu Ojo Dibandingke, ditangkap dan ditahan di Mapolresta Banyuwangi. Penangkapan Joko Sutoyo terkait dugaan keterlibatannya dalam aktivitas judi online. Joko Sutoyo 40 tahun ditangkap oleh tim Resmo Polresta Banyuwangi di kediamannya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa 10 Juni. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Komang Yogi Arya Wiguna membenarkan penangkapan terhadap Joko Sutoyo. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengidentifikasi Joko Sutoyo sebagai tersangka. Dari keterangannya, aktivitas judi online telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir dan untuk mengisi waktu luang di sela-sela mengelola toko kelontongnya. Petugas juga menyita 1 unit telepon genggam sebagai barang bukti yang ditemukan sejumlah data transaksi yang mengarah pada praktik judi online. Penyidik masih mendalami jumlah dana yang digunakan tersangka untuk bertaruh serta aktivitas deposit yang dilakukan dalam platform judi tersebut. Kuasa hukum Joko Sutoyo, Karisma Adilaga Sugianto, membenarkan bahwa kliennya adalah ayah penyanyi cilik Farel Prayoga. Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi yang bersangkutan terkait dengan berapa menaruh biaya ataupun depo dalam situs judi online tersebut. Untuk yang bersangkutan, sudah dalam pengakuannya sudah beberapa bulan ini memang aktif bermain judi online. Ya, alasannya memang yang bersangkutan sementara mengakui untuk memang mengisi waktu luang, sementara yang bersangkutan juga punya toko kelontong untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu dengan bermain judi online ini. Ya, yang bersangkutan kita amankan di rumahnya di Kecamatan Srono. Barang bukti yang kita amankan ada handphone, kemudian juga di dalam handphone itu juga ada beberapa rekap percakapan ataupun transaksi yang berkaitan dengan judi online itu. Ya, kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan terakhir kami mengungkap ada 5 kasus tentang judi online. Kami sangkakan dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman 10 tahun, namun tidak menutup kemungkinan juga kami akan dalami terkait dengan ITE-nya, Undang-Undang ITE, terkait dengan judinya juga. Ada penangkapan dari pihak unit Resmo terkait ayahnya Farel. Kita selaku penasihat hukum, ayahnya Farel menghormati proses
hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian. Setelah saya melihat ya alat bukti, kita menganalisa terlebih dahulu apakah kita mau mengambil langkah itu untuk pra-peradilan untuk penetapan tersangkanya, ataukah kita mau mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sementara itu langkah hukum dari penasihat hukum. Yang menjerat judol ya, Mas? Sementara yang menjerat itu adalah judol, tapi kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Tidak boleh menghakimi seseorang karena orang itu belum tentu bersalah kalau itu belum ada putusan pengadilan. Kalau terkait itu kita tidak boleh menafsirkan. Kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah itu tadi. Itu nanti kewenangan penyidik untuk membuktikan apakah dia melakukan perbuatan yang dituduhkan atau tidak. Sudah ada komunikasi dengan Farel sejauh ini? Sudah ada komunikasi dengan keluarga Farel. Tanggapan Farel sendiri seperti apa? Tanggapannya ya karena ayahnya sudah dilakukan penangkapan, ya sementara ya menghormati proses yang dilakukan pihak-pihak dari kepolisian seperti itu. Ya, kita masih melakukan analisa untuk alat bukti yang dibuat untuk melakukan penetapan tersangka. Apakah kira-kira cukup hanya handphone saja? Kalau kita berbicara alat bukti, harus ada 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka disertai barang bukti yang sah. Itu seperti itu. Tapi sejauh ini? Saya melihat masih ada petunjuk aja. Petunjuk itu. Sementara yang dijadikan barang bukti masih HP. Karisma menyatakan bahwa anak tersangka telah menerima kejadian yang menimpa ayahnya. Akibat perbuatannya, Joko Sutoyo dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Jemaah haji asal Makassar sujud syukur saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin pada Rabu malam. Mereka tampil unik dengan pakaian warna-warni serta manik-manik berkilau. Sebanyak 392 jemaah haji asal Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan Rabu 11 Juni malam. Kloter pertama dari Makassar ini menjadi kelompok jemaah haji yang paling awal kembali ke tanah air, dibandingkan dengan debarkasi dari wilayah lain di Indonesia. Setibanya di bandara, para jemaah langsung melakukan sujud syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih. Atas kelancaran ibadah haji yang telah mereka jalani di Tanah Suci. Yang menarik perhatian, para jemaah haji tampil nyantrik dengan mengenakan pakaian penuh hiasan manik-manik berkilau. Busana berwarna-warni yang dipadukan dengan aksesoris bling-bling tersebut telah menjadi tradisi khas warga Sulawesi Selatan saat menyambut kedatangan jemaah haji. Pesawat. Iya, waktu tadi transit di Medan, kami ganti baju, kesempatan ganti baju waktu transit. Berapa jam dari Makassar? Medan ke sini. Dari Makassar sampai Makassar. Madinah ke Medan itu 8 jam. Terus ke sini lagi 3 jam. Kami menunggu di sana di Medan sambil isi bahan bakar 2 jam. Iya. Jadi lelahnya hilang deh. Alhamdulillah. Iya, semua hilang. Meski demikian, kedatangan kloter pertama ini tidak sepenuhnya utuh.
Tercatat 1 jemaah dari kloter tersebut meninggal dunia selama menjalani ibadah haji. Memakai batik seragam jamaah hajinya, tapi saya menyatakan bahwa Makassar, Maros, Goa itu susah karena setelah penerimaan itu langsung bertemu dengan keluarganya, langsung mau dilihat oleh keluarganya, kecuali mungkin ya kloter yang di luar Makassar seperti Maros ya sampai Takalar dan seterusnya sampai provinsi lain itu bisalah karena ada kesempatan untuk berganti baju di perjalanan. Tapi kalau Makassar, Goa, kemudian Maros ya termasuk Maros sebetulnya karena itu langsung dijemput oleh keluarganya dan itu memperlihatkan. Informasi juga kami dapat tadi sebelum berangkat dari Madinah, jemaah kita memang sudah berganti pakaian, sebagian besarnya sudah memakai pakaian kebesarannya. Sudah menjadi budaya ceritanya. Dan ini memang sudah menjadi budaya dan itu sudah diceritakan. Malahan jemaah kita mempersiapkan baju itu sebelum berangkat. Setahu saya tidak dibeli di sana, memang sudah dipersiapkan di kopernya setelah berangkat untuk dipakai kembali setelah pelaksanaan ibadah haji. Fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Makassar berlangsung mulai Rabu 11 Juni hingga 9 Juni 2025. Hingga Kamis 12 Juni tercatat total 22 jemaah asal Embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi selama musim haji tahun ini. Pernyataan kontroversial kader PSI Deddy Nurpalaka yang menyebut Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi menuai kritikan di media sosial. Deddy menyebut Jokowi lebih memilih menjadi manusia biasa, namun pernyataannya langsung mendapat beragam respon publik. Pernyataan kontroversial kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bernama Deddy Nurpalaka terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi memicu kritikan di media sosial. Menurutnya, Jokowi sudah memenuhi syarat menjadi nabi. Namun kata Deddy, Jokowi lebih menikmati menjadi manusia biasa. Pernyataan Deddy pun bikin geger dan mendapatkan beragam respon dari masyarakat. Kendati begitu, ia mengungkapkan alasannya menyamakan Jokowi dengan nabi. Menurutnya tidak semua penyebutan nabi berarti menerima wahyu dari Tuhan seperti yang dipahami dalam Islam atau Kristen. Deddy juga tak sepakat dengan persepsi bahwa seorang nabi harus menerima wahyu secara langsung dari Tuhan. Dia pun merasa pernyataannya tersebut tidak salah dan tidak harus disalahkan. Menanggapi hal itu, pegiat media sosial John Sitorus mengingatkan agar Deddy jangan asal ngomong hanya karena kecintaan yang berlebihan pada Jokowi. John menilai bahwa dukungan atau kekaguman terhadap seorang pemimpin boleh saja, namun harus tetap dalam batas yang wajar. Menurutnya, definisi nabi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia. John lalu mempertanyakan Deddy terkait sifat seperti apa yang dimiliki oleh Jokowi sehingga bisa disebut nabi. Secara belak-belakan ia menyebut selama 10 tahun Jokowi jadi Presiden RI, tidak ada satupun manusia yang mengatakan Jokowi memiliki sifat kenabian kecuali Deddy sendiri. Belum lama ini Deddy Nurpalaka meyakini berbagai upaya untuk menjatuhkan nama baik Jokowi tak akan berhasil. Sambil mengunggah foto Jokowi, dia menyebut bahwa sosok itu telah mengajar kuat di pikiran rakyat Indonesia. Bahkan Deddy menyebut berbagai isu yang dihembuskan untuk merusak nama baik Jokowi selama ini tak pernah mempan.
Lebih lanjut, ia juga memuji Jokowi sebagai tokoh yang membawa pengaruh politik baru di Indonesia. Ketua APTRI Sumitro Samadikun mengatakan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah membubarkan Dewan Gula Indonesia. Hal itu diungkapkan saat ia menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Mendak Tom Lembong. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI, Sumitro Samadikun mengatakan Dewan Gula Indonesia atau DGI telah dibubarkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut disampaikan oleh Sumitro saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong alias Tom Lembong. Awalnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada Kejaksaan Agung atau Kejagung menanyakan kepada Sumitro soal dirinya pernah diajak diskusi atau tidak dengan pemerintah terkait dengan pemenuhan stok gula di Indonesia. Lalu ia mengatakan pihaknya tidak pernah berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan stok gula semenjak Dewan Gula Indonesia atau DGI dibubarkan oleh Jokowi pada tahun 2014. Sumitro menyebut APTRI sebelumnya merupakan salah satu bagian dari DGI. Sebelum dibubarkan, kata Sumitro, DGI biasanya diundang oleh pemerintah untuk menghitung jumlah produksi dan sisa gula, termasuk juga terkait dengan izin dan jumlah impor gula. Selain itu, dia juga menyebut bahwa impor gula boleh saja dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun Sumitro menjelaskan importasi gula harus diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tepat. Sampai 2 kali, tapi minimal setidaknya ada 1 kali kita diundang untuk menghitung-hitung berapa sih produksi kita, berapa sisa produksi tahun lalu, berapa kebutuhan kita, izin impor yang mau impor berapa, itu dirembuk di situ. Walaupun itu tidak pasti harus digunakan, tetapi kami diajak. Nah, sejak Dewan Gula dibubarkan, kami tidak lagi diundang. Dewan Gula dibubarkan kapan? Kapan dibubarkan? Setelah Presiden kita Pak Jokowi dilantik, jadi setelah 20 Oktober 2014, mungkin bulan November atau bulan Desember, mohon maaf Pak, kami lupa. Tadi Pak, terkait kondisi kekurangan TKP ya, kan ada solusi dari pemerintah yang melakukan importasi gula kristal mentah. Iya. Itu berdampak tidak terhadap para petani tebu ini di lapangan Pak? Di satu sisi memang kalau gula kurang itu sebetulnya untuk pemenuhan konsumen juga diperlukan impornya ya Pak. Tetapi importasi itu harusnya yang ideal adalah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan dan waktunya tepat pada saat dibutuhkan. Namun bila mana, mohon maaf pada tahun-tahun itu sudah kami tidak ingat, bila mana terjadi importasi yang berlebih, kita hitung saja misalnya stok tahun 2014 berapa, akhir 2014 kita tidak ingat, tapi pasti ada stok sisa. Terus produksi kita 2014 ini ada, kalau tidak salah 2014 ini 2.500.000, 2015 2.490.000. Apakah itu dengan sisa stok tahun lalu itu? Iya, itu cukup apa enggak? Kalau cukup mungkin diperlukan untuk awal tahun yang berikutnya. Tadi disampaikan oleh Ibu Mus bahwa hitungan ini tidak bisa dipotong-potong, tapi kita juga H- ini H+ itu harus diperhitungkan sehingga dari situ.
Di sisi lain, Tom Lembong menyebut kehadiran Sumitro sangat membantu posisinya sebagai terdakwa dalam kasus ini. Dia juga menyinggung soal keterangan dari Sumitro yang mengatakan bahwa DGI telah dibubarkan oleh Jokowi. Menurutnya, keterangan tersebut sangat menarik karena dia dapat mengetahui Aptri tidak lagi dilibatkan oleh pemerintah dalam diskusi mengenai stok gula. Tom mengaku senang dengan pernyataan dari Sumitro yang mengatakan bahwa pada tahun 2016, petani tebu mengalami kerugian bukan karena impor gula, melainkan karena adanya cuaca yang sangat buruk. Dia menyebut informasi itu dapat menjadi keterangan yang meringankan baginya dalam menjalani proses hukum ini. Dampak negatif kepada harga gula yang diperoleh oleh petani tidak sebesar kalau misalnya langsung impor barang jadi. Ya. Jadi itu yang kedua. Ketiga, saya kira tadi menarik banget ya, saksi dari Aptri menyampaikan bahwa ternyata di akhir 2014 Presiden Jokowi itu membubarkan yang namanya Dewan Gula. Ya, jadi ini memang terjadi sebelum saya menjabat, ya, kira-kira setahun sebelum saya menjabat, atau kira-kira 8 bulan yang sebelum saya menjabat. Tapi ternyata dulu ada yang namanya Dewan Gula, ya, dan itu dibubarkan ya, oleh Presiden Jokowi saat itu, sehingga setelah itu ya Asosiasi Petani Tebu tidak lagi diundang ke rapat-rapat dengan kementerian-kementerian, dengan perintah untuk memberikan masukan. Ya, jadi saya kira tadi menarik sih, tapi tadi juga saksi dari Asosiasi Petani Tebu mengatakan ya memang ada petani yang rugi di 2016, ya. Tapi itu bukan karena impor gula, tapi karena tahun itu cuacanya sangat buruk. Jadi hujan tinggi, yang namanya rendemen tebu menjadi rendah, jatuh. Kemudian juga biaya angkut jadi naik, dan sebagainya karena adalah banjir dan sebagainya ya. Jadi saya sangat bersyukur. Terima kasih kepada saksi-saksi dari Kementerian Pertanian dan dari Indonesia bakal kedatangan pesawat tempur canggih kan dari Turki sebanyak 48 unit. Pesawat tersebut merupakan alat tempur canggih dengan julukan jet tempur siluman. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Indonesia bakal kedatangan pesawat tempur canggih kan dari Turki sebanyak 48 unit. Pesawat tersebut merupakan alat tempur canggih dengan julukan jet tempur siluman. Hal tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu 11 Juni 2025. Jet tempur generasi kelima kan diproduksi oleh Turkish Aerospace Industries (TAI) yang dikelola negara. Kontrak senilai 10 miliar USD itu mencakup produksi dan pengiriman jet tempur kan ke Indonesia selama periode 10 tahun menurut media Turki. Kesepakatan itu juga mencakup transfer teknologi ke Indonesia menurut penyiar Turki TRT Haber. Sebelumnya, Indonesia telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan kan.
jet tempur siluman generasi kelima yang dipelopori oleh Turkish Aerospace Industries. Pengumuman ini yang dibuat oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto selama pertemuan bilateral dengan Erdogan di Ankara pada 10 April 2025 menandai langkah signifikan dalam upaya Indonesia untuk mendapatkan jet tempur mutakhir. Pameran alutsista terbesar di Indonesia, Indo Defense Expo and Forum 2025, resmi dibuka Presiden Prabowo di G-Expo Kemayoran. Berbagai alutsista canggih dari negara sahabat dipamerkan, termasuk jet tempur Su-57 Rusia dan Rafale T-0317 Prancis. Pameran alat utama sistem senjata atau alutsista terbesar di Indonesia, Indo Defense Expo and Forum 2025, resmi dibuka Presiden Prabowo Subianto di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Acara bergengsi ini digelar selama 4 hari, mulai 11 hingga 14 Juni 2025. Mengusung tema Defense Partnership for Global Peace and Stability, forum ini diikuti oleh 1.180 peserta dari 42 negara. Tercatat 659 perusahaan asing dan 521 produsen dalam negeri ambil bagian dalam ajang